Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Banati al-talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar melanjutkan pembelajaran materi Aqidah wal Matan. Sedikit ralat dari informasi awal bahwa kitab Tauhid yang akan kita pakai yaitu dari kitab Silsilah, ya, Silsilah sebagaimana yang sudah kalian dapatkan, ya. Ini Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Mada Tauhid. Tapi pada video ini adalah lanjutan dari video yang pertama, ya, itu sudah saya sampaikan di kelas Ikhwan, tapi hanya sampai pada pembahasan macam-macam tauhid. Dan ini saya lanjutkan untuk kalian, ya, di halaman 16, ya, di halaman 16. Di sana dijelaskan syurutu sihhatil aqidah. Syurutu sihhatil aqidah, syarat-syarat sahnya akidah. Jadi akidah yang benar, jadi kita bisa menilai, ya, akidah itu yang benar atau yang batil itu bagaimana, yang benar mana, yang batil yang mana, itu dengan apa? Dengan syarat-syarat ini, ya. La takunul aqidatu sahihatan illa bisyarataini. Tidak akan menjadi benar atau sahih sebuah akidah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, awwaluhuma al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah maksudnya al-mutaba'ah di sini apa? Wal maqsudu biha an yakuna kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam huma masdar aqidatil muslim. Al-mutaba'ah maksudnya apa? Yaitu menjadikan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam keduanya adalah masdar atau sumber akidah seorang muslim. Jadi mudah saja kalau kita ingin menilai akidah itu benar atau batil, dilihat sumbernya. Akidah itu sumbernya dari Al-Quran atau sunnah atau hadis yang sahih atau bukan, ya. Kalau sumbernya dari Al-Quran, kemudian pemahamannya bagaimana, ya. Kalau sumbernya dari hadis yang sahih, maka pemahamannya bagaimana, ini harus kita lihat juga. Sumbernya sudah benar Al-Quran, ya, tapi pemahamannya keliru, maka ini terkadang bisa menjadi sebuah kekeliruan, ya. Seperti contoh, saya berikan contoh misalnya akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak dilihat di akhirat, tidak dilihat pada hari akhirat. Ya, ini tentu akidah yang batil. Mereka berdalil dengan apa? Ya, mereka berdalil dengan Al-Qur'an, tapi mereka, ya, keliru dalam memahaminya, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah itu bercahaya, ya, orang-orang yang beriman itu pada hari kiamat, pada hari kehidupan akhirat kelak. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihat. Nah, ini akidah ahlu sunnah bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak. Mereka kemudian mentakwil atau menafsirkan makna nadhirah yaitu menunggu. Nah, ini tentu akidah yang batil, ya. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran. Makanya di sini pemahaman yang benar sangat dibutuhkan dalam memahami dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih saja harus dipahami dengan cara yang benar, ya. Jika tidak, maka akan menyimpang, ya. Ya. Jadi masdar atau sumber akidah seorang muslim itu harus berdasarkan dari Al-Quran dan
al-hadis yang sahih, ya. Dan ditambah lagi dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka adalah orang-orang yang langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala takunu al-aqidatu taqlidan, ya. Maka akidah itu bukanlah berupa taklid. Taklid itu hanya ikut-ikutan saja tanpa dalil, ya. Liman yuhsinu bihi mudhann, ya, hanya taklid kepada, ya, yang dia berprasangka baik kepadanya. Minal aba wal masyayikh, dari orang tua, ya, nenek moyang, wal masyayikh, dan para syekh, ya. Jadi kita diajarkan untuk apa? Untuk menilai, ya, akidah itu dari dalil, ya, Al-Quran maupun hadis yang sahih, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar taklid, ya, kepada nenek moyang ataupun kepada syekh, ya. Karena banyak atau kebiasaan orang-orang kafir zaman dahulu, ya, ataupun di zaman sekarang, mereka senantiasa menyandarkan keyakinan mereka kepada nenek moyang, ya, nenek moyang. Ini keliru. Ini harus kita perbaiki, ya. Keyakinan-keyakinan yang sifatnya terutama hal-hal yang gaib, ya. Keyakinan-keyakinan yang sifatnya tentang agama, ibadah, ini harus dibangun di atas dalil, harus dibangun di atas Al-Quran dan juga hadis yang sahih dengan pemahaman yang sahih pula, ya. Tidak bisa kita hanya menyandarkan kepada orang tua dulu, ya, sudah melakukannya, ya, maka kita hanya tinggal mengikutinya. Tidak, ya. Kita harus mengeceknya, ya, mengkritisinya dengan dalil. Ada nggak dalilnya? Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Maka itu bukan akidah yang benar, maka itu bukan keyakinan yang benar kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian syarat yang kedua, thaniyahuma al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mali wa tarkir riya, yaitu ikhlas, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal dan meninggalkan riya. Riya yaitu an ya'mala syakhsu amalan liyarahu an-nas, ya. Riya yaitu seseorang melakukan sebuah amalan agar dilihat oleh manusia untuk mendapatkan pujian mereka. Ya, wa tarkir riya wan nifaq. Dan nifaq ini maksudnya adalah izharul iman wa ikhfaul kufur, ya, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ya, kalau, ya, akidah tersebut tidak dibangun di atas keikhlasan karena Allah tabaraka wa taala, tapi dibangun di atas kemunafikan, maka tidak akan sah akidah pada diri seorang tersebut. Ketika misalnya seorang mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak ikhlas dalam hatinya, dari dalam hatinya, tapi hanya karena ingin mendapatkan pujian manusia atau karena ingin selamat darahnya, ya, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzani asy-syartan, dua syarat ini, ya, al-mutaba'ah wal ikhlas, yaitu mutaba'ah dan ikhlas, yushtaratan fi kulli amalin min al-a'mali shalihah. Itu disyaratkan pada setiap amal saleh allati yataqarrabu biha al-muslimu ila rabbihi wa khaliqihi, yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, dan penciptanya. Jadi setiap amal saleh yang kita lakukan itu harus terpenuhi minimal dua syarat pokok ini, yaitu apa yang kita lakukan dari ibadah tersebut ada dalilnya, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya. Yang kedua adalah al-ikhlas atau al-ikhlas dan mutaba'ah, ya. Ya, seperti itu, ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti setelah ini pelajaran yang pertama,
nanti langsung ke halaman 19 ya. Latihan menjawab pertanyaan ya. Latihan menjawab pertanyaan ya. Bisa dilihat di halaman 19. Ajib 'anil as'ilati taliyah, limadza khalaqallahu al-khalqa? Ma daliluka? Kenapa Allah menciptakan makhluk? Apa dalilnya? Ma tauhidul asma was sifat? Apa itu tauhid asma was sifat? Bi ayyi naw'in min anwa'it tauhid aqarra al-musyrikun? Nomor 3 ya. Tauhid apa yang ditetapkan oleh kaum musyrikin? Tauhid apa yang ditetapkan oleh kaum musyrikin? Yang 4, ayu naw'in min anwa'i tauhid akhalla bihil musyrikun. Kemudian tauhid apa yang tidak ditetapkan oleh kaum musyrikin? Ya, sudah saya jelaskan di video yang pertama. Ya. Kemudian yang kelima, ma syurutu sihhatil aqidah? Apa itu syarat-syarat akidah yang benar? Tadi yang sudah barusan Ustaz jelaskan. Kemudian yang keenam, ma ma'na taqlid? Apa itu taqlid? Taklid itu maknanya adalah mengikuti ya, yakni mengikuti tanpa dalil, itu taklid maknanya ya. Mengikuti tanpa dalil ya. Yakni yatba'u syakhsan min ghairi dalil. Yatba'u syakhsan min ghairi dalil, mengikuti seorang tanpa dalil atau tanpa melihat kepada dalil. Yang ketujuh, mal maqsudu bil mutaba'ah? Apa yang dimaksud dengan mutaba'ah? Yani an yakuna aqidatul muslim, an yakuna kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam huma masdara aqidatil muslim. Maksud dari mutaba'ah adalah ya, menjadikan kitabullah dan sunnah rasulnya sebagai sumber dari aqidah seorang muslim. Ya, sekali lagi ya, aqidah seorang muslim harus dibangun di atas dalil, baik dari Al-Quran maupun as-sunnah atau hadis yang sahih, dengan pemahaman yang benar juga ya. Karena banyak juga kekeliruan, penyimpangan, sumbernya adalah dari pemahaman yang keliru. Dalilnya sudah benar tapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu siapa, Ustadz? Pemahaman yang benar adalah pemahamannya para sahabat. Kembalikan kepada para sahabat ya. Kembalikan kepada para sahabat, karena mereka langsung belajar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian, hadani Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.